Terima kasih Pak Habib atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, boleh saya tanya untuk tampilannya apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kenalkan, saya Muhammad Rais Fajar Huda dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi di Pemerintah Daerah, yang insya Allah siang ini akan memberikan materi mengenai penguatan agen PPIS daerah untuk keamanan informasi, aset, dan dokumen di OPD. Dan kebetulan siang ini hadir dari kecamatan ya Bapak Ibu ya, untuk perwakilan dari kecamatan di seluruh ini Kabupaten Klaten ya Pak. Ya, Baik. Oke, sebagai awalan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu TTIS, Tim Tanggap Insiden Siber atau yang biasa dikenal juga dengan CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Nah, untuk TTIS sendiri merupakan tim khusus yang dibentuk untuk menangani suatu insiden keamanan siber dalam suatu organisasi. Nah, tugas utamanya ini adalah yaitu melakukan deteksi, kemudian melakukan analisis, setelah itu melakukan respon dan juga melakukan pemulihan terhadap layanan ketika terjadi suatu serangan atau insiden keamanan. Seperti misalnya contohnya ya bisa jadi peretasan atau infeksi malware, kebocoran data, atau gangguan layanan lainnya. Nah, mengapa CSIRT ini diperlukan? Ada beberapa alasan penting. Di antaranya yaitu yang pertama, karena tentu saja meningkatnya ancaman siber yang menyasar institusi pemerintah, baik itu di sektor pemerintahan maupun hingga sektor swasta. Nah, untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat adanya suatu serangan insiden, maka dibutuhkanlah tim CISET. Sehingga dengan tim CISET ini, meskipun suatu sistem itu terkena serangan, uh, dengan adanya tim CISET, maka akibat dari insiden tersebut, baik secara finansial, reputasi, maupun operasional, itu dapat ditanggulangi. Dan harapannya tidak menimbulkan dampak yang lebih parah lagi. Kemudian, selain itu juga siapa saja yang terlibat di tim CISERT ini. Nah, di sini adalah tim, yaitu tim dari tim CISERT sendiri yang merupakan pelaksana berjalannya tim CISERT. Nah, biasanya terdiri dari tim teknis, baik itu di unit TI maupun yang berkaitan dengan tim keamanan, hingga eh, pejabat di atasnya. Dan ada pun juga tidak terlepas dari tim internal itu, ada juga stakeholder dari tim CISER tersebut, yang mana di sini adalah OPD di Kabupaten Klaten. Nah, di sini adalah tujuan dari eh, tim TTIS tadi, yaitu melindungi aset penting dan meminimalkan dampak kerugian tadi, supaya dampaknya tidak terlalu luas. Adapun fungsi utama dari TTIS yaitu diantaranya melakukan pemberian peringatan terkait dengan keamanan siber berupa notifikasi, baik itu melalui email atau laporan, kemudian juga melakukan perancangan panduan teknis terkait dengan penanganan insiden siber seperti SOP ataupun juknis, bagaimana ketika mengatasi serangan web defacement, bagaimana ketika mengatasi phishing. Kemudian di sini juga ada pencatatan setiap laporan atau aduan yang dilaporkan, serta pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak yang terdampak. Kemudian di sini juga tim TTS ini melakukan triase, yaitu pemilihan insiden siber sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
yang mana fungsinya untuk memprioritaskan mana sih insiden siber yang harus segera ditangani atau yang mungkin itu tidak tergolong insiden yang berat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan koordinasi penanganan insiden siber kepada pihak yang berkepentingan, bisa antar OPD atau antar anggota CISET, tim CISET lainnya, bisa Gov CISET atau CISET organisasi lainnya. Nah, di tim TTIS tersebut ada ini narahubung namanya atau POC, Point of Contact, di mana Point of Contact ini fokus utamanya adalah uh, perihal komunikasi, perihal komunikasi yang mana bukan merupakan yang menangani insiden, tapi Point of Contact ini orang yang diperlukan harus komunikatif, bisa bekerja sama antar OPD maupun dengan stakeholder lainnya. Di antaranya ini pasti di RFC 2350 itu ada kontak person yang mana ketika ada laporan maka seluruh pelapor akan melaporkan temuannya kepada narahubung yang tertera pada RFC tersebut. Begitu. Nah, berikut ini merupakan klasifikasi insiden siber. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu kritikal, yang mana insiden ini menyebabkan tentunya yang sangat fatal hingga mengakibatkan layanan tidak bisa diakses atau bahkan dapat menurunkan reputasi kepercayaan publik terhadap organisasi. Nah, contohnya ini itu serangan uh, ransomware kalau yang paling parah ya, sehingga layanan itu tidak bisa diakses, yang mana pemilik sistem disandra data-datanya yang mengharuskan pemilik sistem membayar kepada peretas. Kemudian dengan kategori signifikan, insiden dengan kategori signifikan ini, insiden berdampak pada sekelompok kecil pengguna yang tentunya seperti mengganggu layanan, misalnya tampilan website seperti web device contohnya. Tentu ini agak mengganggu meskipun layanan lainnya masih bisa berjalan, namun halaman utama website itu terdevice. Kemudian untuk insiden minor, ini insiden yang masih bisa ditangani oleh internal keamanan IT. Contohnya misalkan denial of service yang gagal, percobaan attack atau perusakan yang gagal, atau mayoritas alert, peringatan dari sensor-sensor yang ada di jaringan maupun di perangkat. Kemudian ada pun eh, klasifikasi insiden yang dapat diabaikan, ya, seperti notifikasi dari antivirus yang bisa jadi antivirus itu mendeteksi aplikasi mencurigakan yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh perangkat, namun hal tersebut ternyata bukan suatu hal yang membahayakan, hanya karena tidak dikenal saja oleh antivirus yang sebelumnya. Selanjutnya, baik di sini ada suatu gambar yang mana menunjukkan fase penting dari tim CISR. Nah, di antaranya yaitu ini merupakan gambar panah ya, Bapak Ibu, dari bawah ke atas, yang tentunya yang pertama ini ada penyusunan tim dan pemberian mandat. Di sini ada pemberian mandat. Kemudian operasi rutin. Oh ya, sebelumnya tim CISR pasti pertama kali dibentuk itu dengan penyusunan tim dan perumusan uh, tim, anggota tim itu, kemudian ada mandat dari yang paling tertinggi, pejabat setempat, pejabat daerah, untuk di daerah, kalau untuk pusat mungkin setingkat menteri. Nah, kemudian selanjutnya itu setelah CISRT itu terbentuk, pasti ada yang dilakukan operasi rutin, seperti yang tadi pagi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, untuk
operasi biasanya seperti melakukan monitoring, monitoring layanan ataupun sistem apakah masih bekerja sesuai dengan tupoksinya istilahnya, apakah ada kegagalan sistem maupun layanan seperti itu. Selain dari monitoring, bagian dari operasi merupakan analisis apabila terjadi ditemukannya deteksi sebuah serangan. Nah, di situ tim CISA melakukan identifikasi, deteksi, dan juga analisis. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi setiap tim CISA pasti melakukan evaluasi ketika penanganan insiden, dilakukan analisis, kemudian setelah dianalisis bagaimana harus melakukan apa, siapa melakukan apa. Nah, kemudian disinilah evaluasi setiap kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan operasi, apakah ada yang salah dalam pelaksanaannya. Jika itu salah, ada yang salah, maka akan dilakukan perbaikan. Di mana itu adalah perbaikan rutin yang mungkin setiap beberapa triwulan atau setiap bulan atau tahun itu dilakukan perbaikan. Yang mana tentunya proses ini dari awal sampai akhir selalu berulang sehingga nantinya tim Chessert itu akan selalu eh, kompetensinya atau skillnya itu selalu bertambah sehingga tentunya akan menambah tingkat kematangan dari tim Chessert itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan fase penanganan insiden keamanan siber. Nah, di sini stakeholder Chessert berperan penting pada bagian preparation dan juga detection. Bagaimana? Ya, contohnya di sini saya akan menampilkan bagaimana cara UPD di lingkungan Kabupaten Klaten untuk melakukan deteksi dan triase terhadap suatu insiden. Bisa jadi di sini fase-fase yang akan saya jelaskan itu bagaimana sih untuk mengidentifikasi dan juga melakukan verifikasi terhadap insiden keamanan siber yang terjadi. Yang pertama itu ketika kita ingin melakukan deteksi phishing. Nah, yang paling sering phishing itu ditemukan melalui email pegawai. Seperti contohnya ini yang saya tampilkan di layar, Bapak Ibu semua bisa dilihat. Saya terima email berupa penawaran program peningkatan kapasitas dari Korea, KOIKA. Dan ini kalau kita lihat bisa dibaca lokasinya itu ada di Korea Selatan dan pelaksanaannya di bulan September. Dan bagaimana tidak tertarik, di sini akomodasi yang diberikan itu ditanggung oleh penyedia program dan juga untuk transportasi baik itu transportasi lokal maupun internasional itu juga difasilitasi. Nah, dengan adanya penawaran program seperti ini secara tiba-tiba di email itu pasti membuat senang. Saya pun mungkin senang ketika mendapat ini, tapi saya harus teliti. Itu Bapak Ibu sekalian juga di OPD juga harus teliti bagaimana bisa tawaran ini masuk ke email tanpa pemberitahuan dari admin atau biro terkait yang sesuai dengan kapasitasnya untuk menyampaikan terkait dengan beasiswa ataupun program peningkatan kapasitas ini. Nah, kita bisa lihat caranya bagaimana. Di email kita biasanya menemukan link untuk menuju uh, penawaran program tersebut. Nah, di sini attacker atau uh, orang jahat itu menargetkan tombol register now. Nah, bisa kita lihat untuk mendaftar. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu, selalu hati-hati. Jangan langsung asal klik. Karena ketika saya arahkan mouse atau kursor ini ke tombol register ini, kemudian muncul di bawahnya. Di bawahnya ini ada URL https/cyberglobal.cloud ya port 557.
slash tanda tanya RID, ya seperti itu sampai akhir. Nah, ini tentunya tidak ada korelasinya sama sekali dengan penawaran program yang masuk email ini. Karena kalau kita lihat di bawah, ini ada kontak resmi. Kontak resmi ini training at koika-ajou.ac.kr. Nah, ini sudah berbeda ya untuk kontak yang tertera dan juga linknya ini mengarah kemana sudah berbeda. Dan kemungkinan besar ini maka adalah phishing melalui email. Nah, langkah selanjutnya juga kita bisa cek kalau menggunakan Zimbra, di situ ada fitur more atau lainnya yang mana kita bisa lihat untuk arahkan ke show original. Ini apa? Ini adalah kita eh, akan menampilkan header dari email tersebut. Nah, dari sini sudah terlihat jelas kalau email ini dikirim dari domain cyberglobal.cloud menggunakan hosting dari rumahweb.net. Nah, tentunya bagaimana bisa kalau penawaran beasiswa ini kok dikirimnya lewat rumahweb.net seperti itu. Seharusnya kan lewat hosting yang resmi gitu. Nah, selanjutnya ini contoh, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu untuk alamat website. Di sini alamat website pemerintah Kabupaten Klaten. Sekilas secara tampilan memang terlihat sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya ada di domain URL-nya. Bisa dilihat di atas ada HTTPS, yang satu klaten.go.id dan yang satu lagi klaten.go.id-com.id. Tentunya ini sangat mudah ketika kita melakukan identifikasi apakah ini merupakan ancaman siber atau bukan. Salah satunya ini ancaman phishing melalui website bisa dilihat meskipun sama tapi kita bisa identifikasi bahwa URL-nya yang berbeda. Ya, selanjutnya satu lagi ini, dan ini adalah phishing yang uh, agak sulit untuk dideteksi secara kasat mata. Karena apa? Karena penyerang di sini memanfaatkan homographic phishing, yaitu di mana memanfaatkan uh, visual dari huruf kesamaan ya. Untuk di sini yang atas itu adalah klikbca.com, yang atas untuk huruf A menggunakan huruf Latin. Nah, untuk yang bawah huruf A-nya menggunakan huruf apa ya? Huruf Kirlik kalau nggak salah. Ya. Nah, itu untuk A ini kan tidak, untuk kalau dibaca kan sama saja, tapi secara visual ini bisa beda terlihat. Tapi kalau kita tidak ngeh gitu, tidak sadar secara, bahkan kalau secara tidak sengaja ya dapat SMS notifikasi dari yang mengatasnamakan BCA dan huruf A-nya ini tidak aneh, maksudnya ini tuh tidak aneh huruf A-nya yang bawah. Nah, itu bisa saja nanti kita, akun bank kita terlepas. Bahkan ya jangan sampai untuk isi rekeningnya juga terlepas. Gitu. Nah, di sini phishing dapat terjadi di email, SMS, chat, atau telepon. Nah, contoh di sini adalah Facebook. Nah, kalau ini sudah familiar ya Bapak Ibu, di sini Facebook. Nah, di situ malah tertulisnya Facebook. Nah, sebetulnya saya ada ada simulasi yang ingin dijalankan, tapi karena ini berhubung waktunya belum, hanya diberikan sedikit, mungkin nanti di lain kesempatan akan saya demonstrasikan jika bertemu lagi. Terus, karena saya ingin informasikan saja, saat ini phishing bisa dilakukan melalui panggilan telepon.
apalagi didukung dengan AI. Contohnya phishing, misalkan eh, Fulan menelpon Fulana dengan biasanya kan nomornya itu tidak dikenal, tapi si Fulan ini, taker ini, penyerang ini bisa menjadikan misalnya 0812, nah nomornya itu sama persis 0812. Jadi terbaca di kontaknya Fulana itu ya sebagai Fulan. Jadi si Fulana ini tidak menyadari kalau attacker yang menelpon. Apalagi itu dipadukan dengan teknologi AI yang mana bisa merekayasa suara dari attacker yang menyerupai suara aslinya. Nah, ini cukup berbahaya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya tentunya dengan cara memeriksa kesesuaian server, ya, kemudian juga periksa alamat tautan seperti tadi, URL ataupun link. Selain itu juga perhatikan siapa yang mengirim email, kemudian juga tidak mengunduh sembarang file, apalagi file yang tentunya berjenis exe atau .apk. Nah, itu berbahaya bagi device laptop yang dengan OS Windows ataupun Android di handphone. Nah, bagi administrator ini biasanya sudah banyak ya diterapkan bagi admin TI menggunakan spam filter maupun gender policy framework, atau yang lebih lengkapnya itu ada di mark policy. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mendeteksi sebuah malware? Sebagai awalan, langkah mudah untuk mendeteksi sebuah malware adalah mulai dari diri kita masing-masing, di mana perangkat dari laptop yang kita gunakan untuk bekerja, untuk mengakses jaringan di internal kantor, itu terproteksi dengan endpoint protection atau yang bisa disebut dengan antivirus. Nah, contohnya di sini beberapa rekomendasi yang BSSN terapkan untuk para pegawainya, yang mana kalau ingin connect ke internet di kantor, itu harus terhubung dengan endpoint protection yang disebutkan di sini. Dan ini seluruhnya tidak bisa digunakan untuk versi yang gratisnya. Semuanya harus versi yang berlangganan seperti itu. Maka jika tidak laptop atau perangkat yang tidak terinstall atau terkoneksi dengan antivirus, maka tidak dapat menggunakan jaringan internal kantor. Nah, ini contohnya beberapa waktu pernah ada penipuan, baik itu dari kurir ataupun undangan yang mana dikirim itu malah biasanya foto tapi malah .apk filenya. Nah, ini kalau kita gunakan laptop ya Bapak Ibu, bisa dengan menampilkan pilihan opsi untuk tampilan file name extensionnya diperlihatkan seperti itu. Apabila juga sudah terinstall antivirus, maka bisa klik kanan di aplikasi yang sudah diunduh, kemudian lalu scan portrait sesuai dengan, nah, kalau di sini ini milik, sepertinya milik Sentinel, milik Sentinel One. Kalau milik Avast, Kaspersky mungkin beda lagi untuk opsinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh dari virus total. Ini cara mudah ketika kita untuk mengajak mendeteksi suatu malware. Kita bisa coba, saya izin contoh dulu sebentar. Bentar, saya contohkan langsung. Oke, oke, sudah terlihat. Bapak izin untuk virus total ya. Izin sudah ya, Bapak Ibu. Baik, ini contoh dari virus total. Nah, ini kita ketika ingin melakukan
deteksi di suatu file itu terdapat malware atau tidak, kita bisa ke virustotal.com, kita pilih filenya, kemudian kita pilih coba uji coba. Nah, ini kita memeriksa file sebelum file itu dijalankan di laptop atau komputer yang kita gunakan. Nah, ini terdeteksi bahwa file yang diupload tadi aman. Nah, bagaimana dengan file yang tidak aman? Nah, saya ambil contohnya dari sini saja yang sudah ada. Ya, contohnya nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini di virus total akan mendeteksi dari berbagai vendor keamanan, ya, mulai dari Webroot, Polyglot, CMC, maupun Kingsoft, McAfee. Nah, ini merupakan malware atau tidak? Kalau ini terindikasi malware, maka muncul seperti ini. Kebanyakan merah. Kalau tadi kan hijau. Nah, ini langkah yang mudah yang bisa kita lakukan ketika menerima suatu file yang mencurigakan, terutama dari orang yang belum pernah kita kenal. Nah, ini contohnya kalau URL kita cari eh, contoh URL yang deteksi. Ini kita contohnya URL, kita cari. Ya, di sini ada community score-nya ada -1 dan di sini ada komentarnya Bapak Ibu. Untuk ini adalah linknya terindikasi melakukan phishing. Nah, seperti itu. Oke, kembali lagi ke materi. Baik, itu contoh sedikit saja untuk penggunaan virus total, bagaimana kita mendeteksi malware. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan deteksi celah kerawanan. Ini biasanya dilakukan oleh tim IT ya. Mungkin Bapak Ibu OPD tidak melakukan, mungkin ini tujuannya ke tim TTIS. Ya, ini melakukan vulnerability assessment atau penetration testing, atau yang bisa disebut juga internal information technology security assessment. Nah, diantaranya ini menggunakan beberapa tools yang memang disediakan secara gratis, open source. Jadi meskipun tim TTIS masih dalam kondisi terbatas, bukan berarti tim TTIS tidak bisa menjalankan fungsinya, karena masih ada tim maaf alat atau tools open source yang digunakan untuk melakukan deteksi celah kerawanan. Contohnya ini ada Suite. Ini bertugas seperti terowongan bagaimana melihat ketika kita merequest sesuatu kepada URL, maka apa yang terjadi di dalam URL tersebut bisa diidentifikasi headernya di sana. Kemudian ini OWASP, ini automation tools untuk melakukan penetration testing. Jadi dia melakukan scanning website misalkan kartun.go.id, tinggal dimasukkan di sana. Nah, semuanya nanti akan muncul mulai dari kerentanan yang uh, dengan severity atau klasifikasi low, informational hingga ke critical. Nah, tentunya dengan melakukan deteksi ancaman lebih awal ini dapat membantu tim TTIS untuk selalu siaga jika menghadapi ancaman ke depannya, terutama ancaman ya terkait dengan kerentanan aplikasi. Nah, untuk metodologi yang digunakan dalam melakukan pentest atau VA yaitu menggunakan metodologi dari OWASP versi 4.2 hingga saat ini.
ada versi terbarunya namun masih dalam eh, pembahasan, jadi belum bisa digunakan. Berikut mulai dari poin 1 sampai dengan poin 12 di sana lengkap dijelaskan untuk pengujiannya, ya mulai dari information gathering, bahkan manajemen sesinya bagaimana, validasi input, dan hingga yang terakhir yaitu API-nya juga. Untuk selanjutnya, mendeteksi terkait dengan insiden web defacement. Bapak Ibu bisa melihat ketika um, ingin melakukan deteksi terkait dengan web defacement, misalkan klaten.go.id, yaitu pertama bisa melakukan dengan dorking, yaitu melakukan uh, beberapa kata mengetikkan beberapa kata kunci di Google atau browser. Ini contohnya site.kemenpppa itu untuk melihat site misalkan klaten.go.id apakah ada yang terindikasi dengan gacor atau judi online. Nah, ini bisa dilihat di sini. Atau lebih mudahnya lagi kita bisa menggunakan Zone Edge. Nah, di sini untuk yang Zone Edge ini cukup lengkap karena dia notifiernya nih dari beberapa komunitas melaporkan ke Zone Edge. Dan dari BSSN rutin tiap harinya melakukan terkait dengan deteksi web defacement dan melaporkannya kepada instansi terkait. Selanjutnya, bagaimana kita mendeteksi kebocoran data? Kebocoran data bagaimana bisa terjadi? Yang pertama tentunya melalui dengan penyadapan, yaitu biasanya ketika ada WiFi gratis, tentunya orang pasti tertarik untuk menggunakannya. Padahal belum tentu WiFi itu aman untuk digunakan. Nah, terlebih lagi jika misalkan menemukan WiFi dengan ID atau nama yang sama, sudah sudah patut untuk dicurigai kalau itu WiFi yang berbahaya. Selain itu juga salah satunya di VPN. Penggunaan VPN biasanya eh, biasanya ada VPN yang gratis itu cukup berbahaya karena mereka dapat membypass kita untuk mengunjungi suatu situs, tetapi kita tidak tahu apakah mereka menyimpan informasi rahasia yang kita inputkan di sana atau justru informasi yang kita masukkan di sana itu justru plain text, tidak ada keamanannya. Seperti itu. Nah, selain VPN juga mungkin kebocoran data bisa jadi diawali dari remote desktop, aplikasi remote desktop. Karena beberapa kasus yang pernah ditemukan di instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, awal mula kebocoran data adalah melalui remote desktop. Nah, mudah-mudahan di Kabupaten Klaten tidak ada yang menggunakan remote desktop. Nah, sarannya sih memang lebih baik dihindari karena sudah beberapa kejadian penyusup atau penyerang itu masuk melalui remote desktop. Contohnya seperti AnyDesk atau TeamViewer, seperti itu. Nah, di BSSN sendiri juga memang sudah mendapatkan arahan dari pimpinan untuk seluruh aplikasi remote desktop, baik itu di personal komputer milik pribadi maupun milik negara yang berada di ruangan, itu harus di-uninstall seluruhnya. Jadi tidak ada lagi perangkat yang menggunakan remote desktop untuk mencegah adanya kebocoran data. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu bagaimana ketika kebocoran data itu terjadi. Contohnya ini website yang tidak menggunakan koneksi yang secure, di sebelah kiri ya beasiswa terbaru dari Kemendikbud. Nah, ini bisa diintercept atau dicegah di tengah, yaitu disadap istilahnya, bahwa ini terlihat eh, username dan passwordnya ini terlihat plain text. Seharusnya
untuk aplikasi yang menyetorkan eh, data, terutama data kredensial, baik itu akun maupun akun keuangan dan akun-akun lainnya, itu seharusnya username dan password ini terenkripsi. Nah, kalau seperti ini yang cukup harus diwaspadai. Nah, penanganannya bagaimana? Tadi kita harus memastikan web yang kita gunakan ketika bertransaksi, ketika menginputkan kredensial yang penting, itu harus menggunakan HTTPS atau menggunakan end-to-end encryption. Ya, contohnya kalau kita kenal end-to-end encryption itu ada di aplikasi chat WhatsApp, itu menggunakan end-to-end encryption. Kemudian selanjutnya menggunakan VPN yang terpercaya. Jangan asal menggunakan VPN yang asal gratis bisa dipakai, jangan seperti itu. Tapi gunakanlah VPN yang terpercaya dan tentunya pasti ada biaya berlangganan untuk VPN yang terpercaya. Kemudian hindari penggunaan Wi-Fi publik. Wi-Fi publik mungkin bisa digunakan kalau hanya sekedar untuk bersosial media tanpa adanya informasi penting di dalamnya. Tapi kalau untuk hal pekerjaan, urusan dinas, maka hindari untuk penggunaan Wi-Fi publik. Dan juga tentunya hindari penggunaan perangkat orang lain. Karena kita tidak tahu kita menggunakan perangkat orang lain, apakah perangkat itu sudah diinstal malware yang mana bisa merekam seluruh aktivitas, mungkin aktivitas layar, aktivitas keyboardnya, seperti itu. Dihindari penggunaan perangkat orang lain, terutama untuk kepentingan pekerjaan maupun urusan dinas lainnya. Selanjutnya, terkait dengan gangguan ketersediaan data atau layanan. Nah, ini eh, tim TTIS melakukan monitoring, ya, melakukan monitoring, melihat, memeriksa satu persatu aplikasi yang daftar aplikasi apakah berjalan atau terdapat gangguan, tidak bisa diakses seperti itu. Ini salah satu tugas tim TTS untuk memeriksa ketersediaan layanan dengan melakukan monitoring. Nah, ini salah satunya untuk melakukan monitoring secara jaringan untuk memantau wireless atau koneksi WiFi yang berada di sekitar. Apakah ada eh, akses point yang mencurigakan atau klien yang mencurigakan? Di sini kita lakukan monitoring. Kemudian selanjutnya adalah modifikasi data. Bagaimana cara mendeteksi terkait dengan modifikasi atau pemalsuan data. Nah, ini contohnya paling mudahnya adalah surat, Bapak Ibu. Terutama surat yang belum menggunakan tanda tangan elektronik. Kalau di sini Kabupaten Klaten, alhamdulillah sudah menerapkan tanda tangan elektronik dari BSRE. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa lepas dari modifikasi dan pemalsuan data. Nah, di sini kita contoh ada dua contoh surat. Yang pertama itu ada perbedaan di bagian tempat. Yang satu daring via Zoom meeting, yang satu lagi Orchard Hotel Industri Denpasar Bali. Wah, nah ini dia. Bagaimana kita cara memeriksanya untuk surat seperti ini. Kalau yang sudah menggunakan tanda elektronik, ini sangat mudah untuk melakukan deteksinya. Itu cukup dengan melakukan aplikasi, ya kalau di kami menggunakan desain di BCSM, yang di sini bisa dilihat ketika dibuka sudah terlihat dokumen ini valid dengan menggunakan sertifikat yang terpercaya. Dari situ kita bisa lihat lagi detailnya, kapan waktu penandatanganannya, lokasinya di mana, kemudian siapa yang menandatangannya, dan apakah dokumen ini sudah dibonifikasi sejak diberi tanda tangan atau belum. Dan terlihat di sini ya, keempat-empatnya ini checklist dan insya Allah untuk surat ini terjamin keasliannya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu deteksi pembajakan akun.
Nah, biasanya untuk pembajakan akun sendiri, ini sebagai contoh dari tim research ya, di BSSN melakukan eh, peringatan notifikasi terkait dengan aktivitas anomali pengguna VPN. Nah, ini bisa dilakukan oleh tim research eh, jika melakukan pemantauan, ya, jika ada yang menggunakan VPN atau akses di luar jam dinas misalnya, nanti bisa langsung diberikan peringatan kepada si kliennya. Misalkan saya Rais eh, tercatat masuk login di akun absensi pada pukul 8 malam. Nah, itu kan di luar jam dinas, maka dari tim riset langsung mengirimkan notifikasi baik itu melalui email ataupun melalui pesan singkat melalui WhatsApp atau SMS untuk memverifikasi apakah benar adanya aktivitas di jam sekian untuk login aplikasi ini, dan jika tidak benar maka segera konfirmasikan ke tim CISA seperti itu. Nah, untuk pembajakan akun tadi tentunya bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan mudah melakukan penambahan password. Nah, ini menyasar user yang mana password yang digunakan itu eh, mudah untuk ditebak. Nah, mulai bisa jadi menggunakan alamat alamat email atau tanggal lahir, anggota keluarga, nama ya, nama anak, seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan melakukan dictionary attack berdasarkan dengan kamus ya. Biasanya ada kamus kerangkangan password yang biasanya mudah tertebak. Nah, itu dijalankan, dilakukan eh, mulai dari 1 hingga misalkan 100.000 itu dijalankan semuanya sampai ketemu password yang benar dan akhirnya akun dapat diambil alih. Selain itu juga dapat dilakukan dengan brute force attack yang menebak seluruh kemungkinan password. Ini kalau tidak ada sistem yang membatasinya atau yang memblokir, ini rentan terhadap brute force attack. Maka dari itu, tentunya dari tim IT seharusnya sudah wajib untuk menerapkan keamanan di fitur login untuk eh, menghentikan percobaan login atau memblokir pengguna ketika sudah beberapa kali login salah seperti itu. Nah, mudahnya ini Bapak Ibu, cara yang mudah untuk menghindari pembajakan akun, gunakan password yang kuat. Ya, di sini minimal 12 karakter atau 8 karakter juga sudah cukup, asalkan karakter yang ke-88 itu berbeda seluruhnya. Itu pasti aman, mudah-mudahan. Tapi ya terkendala kita sendiri karena banyak akun ya, sampai lupa password. Wah, akun yang A passwordnya apa sampai lupa. Nah, untuk menghindari lupa itu ya mungkin secara konvensional boleh dicatat, tapi pastikan disimpan di tempat yang aman. Namun selain itu gunakan password manager yang tentunya terpercaya. Nah, untuk selanjutnya ini, untuk melakukan deteksi triase ini, tentunya juga melakukan koordinasi dengan tim CISR. Nah, bagaimana sih eh, alur pelaporan ketika terjadinya suatu insiden siber? Nah, ketika terjadi insiden siber, baik itu misalkan web defacement, adanya skill injection, malware, atau bahkan ransomware. Nah, Bapak Ibu, di OPD tidak perlu khawatir. Yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Ya, kata kuncinya yang pertama itu jangan panik. Ketika sudah menemukan insiden siber, segera laporkan ke CISR organisasi, yaitu internal. Berarti kalau di Kabupaten Klaten, berarti kan Klaten Kap CISR.
laporkan. Di sana kan di RFC-nya ada kontak yang dapat dihubungi. Bisa melalui telepon, email, atau pesan WhatsApp, atau mungkin jika punya Telegram, kan, dilaporkan. Apa yang dilaporkan? Silakan laporkan saja identitas pelapor, kemudian temuan insidennya apa. Jangan lupa untuk eh, laporan itu harus lengkap dengan format, selalu ingat 5W1H seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dilaporkan, maka tugas dari CSR organisasi. Maka di sini eh, CSR organisasi akan melakukan verifikasi apakah insiden yang terjadi itu benar eh, real insiden atau hanya kesalahan konfigurasi atau notifikasi yang miss. Nah, jika merupakan insiden, maka tim CSR mulai melakukan eh, analisis dan penanganan insiden siber sesuai dengan SOP yang telah disahkan dan sudah berlaku. Nah, selain itu, eh, biasanya tim CSR di lingkup pemerintah daerah, bagaimana Pak kalau anggota timnya ini hanya sedikit gitu kan? Nah, itu juga jangan khawatir Bapak Ibu. Bukan berarti anggotanya sedikit atau anggotanya ya istilahnya kurang sumber dayanya karena keterbatasan sumber daya juga. Jangan khawatir karena tim CSR tidak bekerja secara sendirian. Karena tim CSR dapat bekerja bersama dengan tim CSR lainnya. Nah, sebagai studi kasus di sini, ketika terjadi insiden siber, baik itu di OPD pemerintah Kabupaten Klaten, eh, CSR Kabupaten Klaten dapat meminta bantuan CSR sektoral. Dalam hal ini, yaitu GovCSR. Ya, ketika tidak dapat tertangani oleh tim internal, maka eh, jangan ambil pusing sendiri Bapak Ibu. Silakan hubungi CSR sektoral, GovCSR. Nah, tentunya tadi dikumpulkan tadi laporan insidennya, mulai dari identitas pelapor, kemudian bukti-buktinya, eh, foto temuannya, mungkin kalau ada log insiden atau evidence barang buktinya, kemudian juga kalau sudah melakukan suatu hal analisis atau remediasi ataupun perbaikan juga dilampirkan. Kemudian menghubungi CSR sektoralnya. Untuk CSR sektoral di GovCSR itu dapat menghubungi govcsr@bssn.go.id. Terus, di sini juga tertera untuk eh, kontak WhatsApp dan juga akun Telegramnya. Ya, baik, Bapak Ibu, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah waktunya juga sudah pas ya, hampir mendekati pukul 15.00. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Kabit, mohon izin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rais eh, atas paparannya. Saya melihat tadi kok sebagian mestinya perlu dipraktekkan ya Mas Rais, biar nggak ngantuk gitu mungkin ya. Iya, iya betul Sayangnya Pak. sayangnya kita nggak bisa ketemu ini karena Iya, betul. karena apa daya karena efisiensi ini Mas. Ya, siap Pak. Sebetulnya memang saya tadi berniatnya memang menampilkan beberapa simulasi. Contohnya ya tadi itu Pak, phishing melalui telepon itu. Mungkin itu bisa membuat tidak ngantuk karena benar-benar apa yang dilakukan penyerang itu ya eh, seperti tidak direkayasa seperti itu. Karena nomor handphonenya sama, nama kontaknya sama, ya tinggal modifikasi suara saja itu. Seperti itu, Pak. Siap. Tapi sayang belum bisa dilaksanakan pada kesempatan kali ini, Pak. Mohon maaf. Tapi mungkin lain waktu kalau ada kesempatan lagi boleh, Pak. Iya, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan ke narasumber kita, Mas Rais, nih, penelaah teknis kebijakan dari BSSN.
Ada atau agak ngantuk mungkin ya. Baik, kalau memang belum ada yang mau menyampaikan, nggak ada ya. Oke, saya kira gitu Mas Rais, terima kasih atas pencerahannya tadi. Eh, Monggo nanti kalau mau dilanjut kegiatan yang lain, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti itu Terima Mas kasih, Rais. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Dari Kabupaten Klaten, alhamdulillah, terima kasih. Tidak ada kekurangan, Pak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan Bapak Ibu di OPD Kabupaten Klaten, Pak. Ya mungkin seperti itu Mas Rais. Monggo silahkan kalau mau dilanjut kegiatan yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kabit, Pak Warto, Bapak Ibu izin menyesuaikan. Iya. Baik, mungkin itu nggih acara kita hari ini. Mungkin kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman, usulan, masukan buat Kominfo mungkin. Kalau nggak ada kita tutup.